saudara-saudara dan Bapak Ibu yang menonton video ini, kembali lagi bersama saya Gede Weda Utama ASN Kementerian PUPR. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai profil organisasi dan analisis isu terkini yang terjadi pada organisasi tempat saya melakukan on-job training, yaitu Direktorat Bina Penataan Bangunan. Dengan outline pemaparan ini yaitu profil organisasi, struktur organisasi, analisis isu organisasi, dan rekomendasi solusi. Profil organisasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian PUPR, disebutkan bahwa Direktorat Bina Penataan Bangunan, dalam hal ini disingkat BPB, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pernyataan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus, serta penyusunan standarisasi dan penguatan kelembagaan. Dalam tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan di dalam bidang penataan bangunan dan lingkungan gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan wisata, permukiman tradisional, permukiman wisata, pos lintas batas negara, permukiman rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya. Untuk struktur organisasi dari Direktorat BPB ini menaungi 4 subdirektorat dan 1 subbagian untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk Direktur Bina Penataan Bangunan, di sini dijabat oleh Bapak Bobi Ali Asari. Kemudian subdirektorat pertama yaitu Perencanaan Teknis Penataan Bangunan yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pemantauan evaluasi, dan pelaporan serta pengolahan data dan penyiapan informasi tentang penataan bangunan. Pada periode ini sedang mengerjakan perencanaan teknis untuk ibu kota negara di Kalimantan dengan dikepalai oleh Ibu Putri Intan. Kemudian subdirektorat selanjutnya yaitu Subdirektorat Wilayah 1 yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan dan strategi, pengawasan dan pengendalian teknis revitalisasi kawasan wisata, permukiman tradisional, kawasan wisata, pos lintas batas negara di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Dan untuk Subdirektorat Wilayah 1 ini dikepalai oleh Ibu Kusrianti. Kemudian untuk subdirektorat selanjutnya yaitu Subdirektorat Wilayah 2 dengan tugas yang sama dengan Subdirektorat Wilayah 1, namun wilayah jangkauannya yaitu Pulau Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua. Pada subdit wilayah 2 ini dikepalai oleh Bapak Ferdinand. Kemudian untuk satu subbagian yaitu subbagian tata usaha, di mana tugasnya untuk melaksanakan administrasi dan kepegawaian yang dikepalai oleh Ibu Martiayanti. Kemudian untuk subdirektorat yang terakhir yaitu Subdirektorat Bangunan Gedung dan Rumah Negara yang merupakan subdirektorat di mana saya melakukan on-job training yang dikepalai oleh Ibu Luciana Angelin. Dan Subdirektorat Bangunan Gedung dan Rumah Negara atau disingkat BGRN ini melaksanakan tugas bina penataan bidang bangunan gedung umum, bangunan gedung negara, serta pelaksanaan pengelolaan rumah negara golongan 3. Di mana untuk analisis isu organisasi di sini saya melakukan analisis isu mengenai isu-isu yang terjadi pada Subdirektorat BGRN. Yaitu saya mendapatkan 3 isu yang terjadi, antara lain yang pertama mengenai sistem informasi manajemen bangunan gedung yang dimana aplikasi ini untuk melaksanakan proses penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan diterbitkannya PP nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan tentang pelaksanaan bangunan gedung. Dan substansi pada aplikasi SIMBG berubah dan diperlukan penyesuaian serta sosialisasi yang komprehensif untuk menyesuaikan dengan peraturan PP nomor 16 tahun 2021. Kemudian permasalahan kedua atau isu yang kedua mengenai honorarium pengelola teknis yang tidak sesuai, dan setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan harus mendapatkan bantuan teknis dari pengelola teknis. Kemudian setiap adanya bimbingan teknis
sering ditemui fakta bahwa pengelola teknis khususnya di daerah merasa belum menerima honor yang sesuai. Untuk permasalahan ketiga adalah pembukuan harga satuan bangunan gedung negara yang tidak tersusun rapi, di mana ASBGN ini dibuat pada semua provinsi, yaitu ada 34 provinsi, dan masing-masing provinsi memiliki kota dan kabupaten yang cukup banyak juga. Maka ASBGN ini perlu dikumpulkan antara satu kota dan kabupaten pada satu provinsi dengan provinsi yang lain. Dari ketiga masalah tersebut, saya melakukan penapisan isu menggunakan metode USD, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth, di mana isu yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu isu prioritas, yaitu sosialisasi sistem informasi manajemen bangunan gedung. Dan dari isu prioritas tersebut, saya analisis penyebab terjadinya dan dampak mengenai sosialisasi sistem informasi manajemen bangunan gedung. Yang pertama, terdapat perubahan substansi dalam proses penyelenggaraan perizinan bangunan gedung yang dituangkan dalam PP nomor 16 tahun 2021. Dan menindaklanjuti peraturan yang baru dimunculkan tersebut karena UU Cipta Kerja, Direktorat Bina Pengelolaan Bangunan mengembangkan aplikasi berbasis sistem web yaitu SIMBG pada tahun 2021 pada bulan Juli. Dan sistem yang masih tergolong baru tersebut di mana menuntut pemerintah daerah harus sudah wajib menggunakan aplikasi SIMBG untuk melakukan penyelenggaraan bangunan gedung. Dan begitu pula masyarakat sebagai pemohon juga perlu menyesuaikan karena setiap proses penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan melalui aplikasi SIMBG. Di mana dari penyebab dan dampak terjadinya tersebut, saya menyarankan 3 rekomendasi solusi. Yaitu pertama, loket SIMBG. Meningkatkan efisiensi loket pengaduan untuk membantu sosialisasi secara mandiri dan daring melalui tim pelayanan pelanggan SIMBG yang memadai. Kemudian, sosialisasi pemerintah melakukan sosialisasi kepada Balai Perwakilan Kementerian PUPR di daerah dan dinas terkait selaku elemen pemerintah daerah mengenai teknis penggunaan aplikasi SIMBG. Hal ini bisa dilakukan dengan melalui acara pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung yang merupakan acara tahunan dari Dinas Penataan Bangunan untuk subdit BGNN, kemudian bimbingan teknis baik secara luring maupun daring dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi digital yang ada saat ini. Kemudian untuk sosialisasi masyarakat yang merupakan sebagai pemohon penyelenggaraan bangunan gedung, sama itu mengenai teknis penggunaan aplikasi SIMBG. Ini bisa dilakukan secara luring maupun daring dan bisa dilakukan dengan cara pembuatan video frequently asked question dengan melampirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan pada tim layanan pelanggan SIMBG. Dan dari video frequently asked question tersebut dapat disebarkan melalui media sosial. Pemaparan saya mengenai organisasi tempat saya melakukan on-job training beserta analisis isu di dalamnya dan menyampaikan rekomendasi solusi dengan konsep Smart ASN untuk mewujudkan Smart Governance.